Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pemirsa, sahabat Mandawangi dan sekitarnya, mari pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allahur Rabbi, yang mana pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-5. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, dan selalu diberi kesempatan oleh Allah. Meskipun tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti puasa bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya masih kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti dan menjalankan puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat masalam semoga selalu tertuju kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa Mandawangi dan sekitarnya, tiba gilirannya kami di acara ini mengisi tausiah dengan tema keistimewaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, itu kita juga ada tanda-tanda untuk bisa sampai mengingat apa yang terjadi nanti di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Seperti biasanya kita sebut di situ adalah punggahan. Punggahan itu mapak. Orang-orang desa itu mengatakan mapak poso. Jadi menghadapi kehadiran puasa. Nah, tapi sebelumnya itu tadi juga 2 minggu sebelumnya kita juga melakukan dan merupakan tradisi itu, yaitu yang namanya Sa'ban. 15 Sa'ban itu hampir seluruh masyarakat umat Islam, ya maaf mungkin khususnya di Indonesia, itu banyak yang melakukan doa bersama. Biasanya di situ di dalam doa diawali dengan membaca surat Yasin 3 kali, kemudian dilanjutkan tahlil untuk mengirim para arwah, dan kurang lebih setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat isya itu selesai. Sederhananya seperti itu. Dan biasanya orang-orang sekitar masjid, musola, atau langgar itu dengan tradisinya itu membuat makanan untuk dimakan bersama-sama setelah doa bersama itu tadi. Nah, kita kembali kepada bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat Islam itu ketika mendengar kata-kata atau menjelang kehadiran kedatangan bulan Ramadan, banyak hal yang terngiang di dalam otak kita, yang terngiang di dalam hati kita. Itu sebuah kegiatan-kegiatan yang rutinitas. Meskipun itu merupakan sunnah, kadang kita mentargetkan ke sana, tergantung dari ukuran keimanan kita. Ketika kita mendengar kurang 1 minggu, kurang 2 hari, kurang 1 hari, itu akan datang bulan Ramadan. Nah, biasanya di bulan Ramadan itu tadi 1 hari atau 2 hari itu biasanya orang masih juga melakukan kegiatan-kegiatan yang hampir dikatakan kegiatan ini juga rutinitas setiap tahun. Yang pertama biasanya di kampung-kampung itu para penduduk Muslim itu sudah mulai
berbondong-bondong datang ke makamnya keluarganya. Entah itu kakek, nenek, buyut, pakde, paman, bibi yang sudah meninggal, atau saudara kandung yang sudah meninggal, ziarah kubur, untuk melakukan ziarah kubur. Dan di dalam ziarah itu tadi, kubur-kubur yang terawat itu kelihatan sudah bersih. Ya, salah satu dari keluarga saya itu kebetulan bapak saya itu ada di Banyangi sana. Ya mungkin kesempatannya saya harus datang ke makamnya itu 1 tahun sekali. Kemarin itu datang saya ke sana itu, Masya Allah, di area pemakaman itu, kuburan itu seperti di perumahan, bersih, banyak bunga-bunga, banyak orang. Nah, disitulah banyak orang-orang berdoa. Kalau tidak keliru pada waktu itu kurang 2 hari puasa. Luar biasa untuk memberikan. Dan itu memang kebiasaan dari orang-orang kampung seperti itu. Dan bukan tidak mungkin di tempat-tempat lain itu terjadi seperti ini. Artinya kita itu tadi begitu mengingat datang bulan Ramadan, yang terbayang itu yang pertama seperti itu tadi. Besok lusa saya ke makam, ke ahli-ahlinya keluarga, dari nenek saya, dari kakek saya, seperti itu kadang datang. Ya datang ke sana memang niatan untuk berdoa. Ya memang berdoa tidak satu-satunya di makam, tetapi tanda kita datang, tanda kita silaturahmi ke saudara yang sudah meninggal itu tadi, itu ya marem lah kita itu bisa datang ke makam itu tadi. Seperti kita sekarang sudah globalisasi, musimnya HP. Persaudaraan, persahabatan itu masih sambung, tapi lewat HP saja. Sekarang sudah wajar biasa. Tetapi ketika kita itu datang untuk menemui di keluarga itu tadi, yang sebelumnya main HP terus itu tadi, silaturahmi dengan HP tadi, begitu didatangi juga marem. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Kira-kira ahli-ahli kita yang sudah meninggal itu ketika di makam itu kita datangi, kurang lebih juga sama seperti itu. Begitu didatangi juga marem. Ya kalau ada orang ngomong ya doa cukup dari rumah aja, ya bisa saja dari rumah. Tetapi kita datang ke makam itu tadi dengan tanda kita datang ke sana meletakkan 1 tangkai bunga itu dan tanda kehadiran kita di situ. Dan yang paling penting di situ sebenarnya kita datang ke makam itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri, yaitu mengingatkan bahwa kita besok seperti itu, kembali ke tanah seperti itu. Jadi menjadi bagian mereka yang ada di makam tadi. Supaya kita ingat bahwa kita pada akhirnya juga sama seperti itu. Kemudian meskipun kita sering-sering dari rumah bertawasul, kirim Fatihah, di makam juga tawasul kirim Fatihah. Itu kan menjalin persaudaraannya, menjalin hubungannya. Kalau sebelumnya itu kita sudah kenal, sudah akrab, seandainya kita besok mohon maaf, mati, meninggal sama seperti mereka di makam itu. Kan sudah kenal, mereka menyambut. Alhamdulillah saudara saya datang, alhamdulillah sahabat saya datang. Meskipun kita tidak berharap umur pendek, tapi suatu saat kita akan kembali ke sana. Nah, ketika kita masih hidup ini sering memberikan kiriman Fatihah, tawasul seperti itu. Insya Allah besok disambut seperti itu. Ya, rasionya kalau kita tidak pernah melakukan seperti itu, begitu kita besok mengalami seperti itu kembali ke alam kubur, kan tidak ada yang kenal dengan mereka. Mereka tidak menyambut kita, kehadiran kita di sana. Nah, jadi kita hampa nanti datang seperti orang asing ke situ. Nah, tetapi kalau kita mendahului dengan itu tadi, ya bertawasul, kirim, ya kita memperkenalkan diri selain kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, mungkin kaum muslimin muslimat pada umumnya. Nah, merasa pernah kita kirimi. Nah, dan begitu kita masuk ke alam mereka ingat alhamdulillah sahabat saya datang, saudara saya datang. Ya, kita tidak asing di situ. Di kelompok mereka nanti kita tidak asing. Itu yang terngiang di dalam bulan Ramadan.
kegiatan-kegiatan lain yang ada pada bulan Ramadan itu tadi yang terngiang di otak kita, di pikiran kita di situ. Yang jelas, sahur, taraweh, buka. Nah, kapurit itu kan istilah baru. Tetapi yang ada di situ adalah mesti kita punya program nanti habis berbuka, kemudian menjelang isya persiapan ke masjid, ke musola, taraweh, habis taraweh selesai kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, tadarus bersama-sama di sana sampai akhirnya terngiang sampai menuju pada tanggal likuran atau 10 hari ketiga. Nah 10 hari ketiga maka kita merencanakan, menjadwalkan untuk sholat itikafnya. Sampai di akhir penghujungnya kita rencanakan juga di situ takbiran. Sampai pada paginya kemudian kita sholat idnya. Sampai berikutnya kita silaturahmi, bersalam-salaman di kampung. Ya, pada akhirnya rencana-rencana itu tadi sudah teragendakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu tadi. Pemirsa, sahabat Mandawangi yang berbahagia, kita fokus kepada tema tadi bahwa salah satu dari target kita di bulan Ramadan itu tadi adalah tadarus, yaitu membaca Al-Quran yang menjadi rutinitas di kampung-kampung, di masjid-masjid, di musola-musola, sampai di speaker-speaker, di salon-salon, itu sudah menjadi rutinitas. Karena memang tahu ada beberapa keistimewaan tersendiri ketika kita itu melakukan membaca Al-Quran, tadarus di bulan Ramadan itu tadi. Apakah selain di bulan Ramadan itu kita tidak memiliki keistimewaan? Ya punya, tetapi lebih istimewa lagi berada di bulan Ramadan ini tadi. Ada beberapa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan kita melaksanakan membaca Al-Quran atau tadarus di masjid atau di musola tadi. Yang pertama, ketika kita melaksanakan tadarus itu memiliki keistimewaan, pahala yang kita terima itu berlipat, ya, ganda. Jadi Allah telah memberikan pahala kepada kita sesuai dengan hadis Nabi itu, bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Orang-orang biasanya kalau cerita gampang nih, ganjarannya dilipat gandakan menjadi 10 gitu. Ganjaran pahalanya dilipatkan menjadi 10. Memang benar. Nah, memang benar. Kalau kita tahu nikmatnya membaca Al-Quran, sebenarnya tidak harus menunggu di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain, di hari-hari lain, banyak yang menerima kenikmatan daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Teman-teman yang ada di sahabat Mandawangi, siswa Mandawangi ini, nah kadang saya berikan tugas itu, kadang tugas yang mereka berikan itu tadi melampaui batas. Ya mungkin sulit bagi kita untuk menghatamkan satu Al-Quran itu tadi dalam waktu 2 minggu. Kalau tidak kontinu untuk duduk, kita sudah sambil sekolah, belajar, bantu orang tua dan seterusnya. Tapi ada siswa itu yang mampu sampai 2 minggu itu sampai 1 Al-Quran 30 juz. Karena saya tanya, betul-betul menikmati terhadap membaca Al-Quran itu tadi. Nah maka dari itu mari di bulan Ramadan ini tadi kita tahu bahwa Allah memberikan 10 kali lipat kebaikan di dalam berbuat baik, yaitu salah satunya membaca Al-Quran itu tadi. Sahabat Mandawangi yang berbahagia, keistimewaan yang kedua, bahwa tadarus ini adalah menjalin silaturahmi.
menjalin silaturahmi. Artinya di musala di masjid ya ada orang baca Al-Qur'an, ya paling orangnya itu saja. Ya mungkin yang jaga masjid, yang imami masjid, atau orang-orang yang biasa jamaah di masjid, itu aja. Ya paling 1-2 orang gitu aja. Tetapi ketika di bulan Ramadan diadakan tadarus, ini justru dari semua kalangan itu datang. Ya, orang yang tidak sempat sehari-harinya 5 waktunya ke masjid itu, atau 5 waktu membaca Al-Quran itu di masjid, nah mereka itu tadi ya menyempatkan diri karena memang sudah punya target. Nah, target. Lebih-lebih anak-anak muda itu. Apalagi kalau pengurus masjidnya atau musolanya bisa menarik terhadap anak-anak muda atau jamaah di situ, bagaimana bisa untuk hadir di masjid itu tadi. Ya kadang masjid itu memang merupakan sarana untuk mengakrabkan tempat tali silaturahmi. Boleh ada memang orang yang datang ke masjid ketika di musim tadarus itu tidak ikut membaca Al-Quran, tapi mereka sekedar hadir, mendengarkan. Handar beni, merasa memiliki terhadap masjid, merasa memiliki terhadap musola. Padahal biasanya hari-harinya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan aktivitas mereka. Tetapi ketika di bulan Ramadan ada kata-kata tadarus, baca Al-Quran di masjid, ya sebenarnya yang datang ke masjid itu, yang datang ke musola itu tidak harus bisa baca Al-Quran. Datang gitu aja, nunggui, ngancani, lebih-lebih datang ke situ bawa takjilan, ya. Bapak-bapak baca 1 juz, setengah juz, leren ngerokok. Karo sing orang baca Quran digawakne rokok. Marem. Tadinya itu yang datang hanya 5, begitu dibuat menarik seperti itu bisa 10-15 orang yang datang ke situ. Ya bagaimanalah memancing supaya jamaah itu bisa datang. Tidak harus kita target datang ke masjid harus membaca Al-Quran. Tetapi bagaimana bisa meramaikan masjid itu tadi. Ya silakan, mungkin yang baca Al-Quran itu ya biasanya ya 1 berani, yang kedua bacanya lancar. Ya itu biasa. Yang kemudian ndak pede dengan baca itu tadi, tapi kepingin datang ke masjid atau ke musola, biasanya itu ngewangi jogo ya. Seorang-orangnya setidak-tidaknya ya nggawakne. Ya kopi sak ceret apa kolak, nah dan seterusnya. Nah itu, jadi yang tadinya tidak begitu saling mengenal karena sibuk masing-masing, dengan adanya tadarus ini di masjid ini menyambung silaturahmi. Jadi sesama tetangga, khususnya sesama tetangga, akhirnya hampir setiap malam itu bisa ketemu. Ya ayo kita manfaatkan betul waktu bulan Ramadan itu hanya 1 bulan. Mungkin dengan keakraban kita selama 1 bulan bisa menyisakan, menyambung silaturahmi di bulan-bulan berikutnya. Pemirsa Mandawangi yang berbahagia, yang ketiga keistimewaan daripada tadarus membaca Al-Quran tadi, yaitu bisa menghindari ghibah. Rasan-rasan, nah bisa menghindari seperti itu. Dengan punya aktivitas, dengan punya kesibukan seperti itu kita bisa mengurangi. Datang ke masjid bukan lagi membicarakan tetangga saudara kita yang lain, tetapi kadang mereka saling koreksi. Karena di dalam membaca Al-Quran tadi, di tadarus itu tadi, ketika sama-sama satu membaca, yang 2, 3, 4, 5 itu nyimak. Ketika diketahui ada kekurangannya, mungkin ada kekeliruannya dari berbagai hal, mungkin panjang pendeknya atau tasdidnya, itu kadang dijadikan bahan pembicaraan ketika sama-sama istirahat. Ya, sama-sama istirahat di teras masjid, di teras musola, itu justru yang mereka omongkan itu adalah ilmu. Ya, mungkin tadi bacanya yang benar seperti ini. Kenapa? Sebab ini. Nah, akibatnya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah, itu
tidak lagi membicarakan orang lain, tidak lagi ngomongkan orang lain, tetapi yang dibahas di situ adalah masalah membahas ilmu. Sudah tidak lagi tempatnya ngomongkan orang lain yang ada di situ lagi. Sahabat pemirsa yang berbahagia, di keistimewaan terhadap membaca Al-Quran berikutnya yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan. Mungkin hampir sama dengan gibah yang tadinya itu ngomongkan orang lain, ngomongkan saudara, tetapi justru ngomongkan masalah ilmu pengetahuan. Ya, meskipun ilmu pengetahuan di situ tidak hanya terbatas dari pengetahuan tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi bisa juga pengetahuan yang lain itu tadi. Ketika ada beberapa teman yang sudah selesai membaca, masih jagongan, masih cangkruk di teras, di halaman vaping atau di taman, itu yang diomongkan sudah jauh dari masjid, dari ruangan masjid, itu yang diomongkan kadang juga adalah masalah-masalah pengetahuan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, masalah banyaklah hal-hal yang lain itu tadi. Yang tadinya kita itu tidak sempat omong-omong dengan mereka gara-gara silaturahmi, manfaat daripada keistimewaan daripada tadarus tadi adalah silaturahmi, maka kita ketemu dengan hampir 1 bulan tidak pernah jagongan dengan tetangga ini. Hampir 2 minggu tidak pernah jagongan dengan tetangga ini. Akhirnya habis sama-sama dapat giliran membaca Al-Quran, tadarus tadi, akhirnya nyise, keluar dari masjid atau di teras atau di jerambahannya itu sambil minum kopi, sambil menikmati takjilan. Mungkin yang merokok sambil merokok itu tidak mengomongkan Al-Quran, tapi kadang mengomongkan masalah pekerjaan, masalah pengetahuan, ya, masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kehidupan di masyarakat. Yang mungkin tidak kita dapatkan, yang mungkin belum kita ketahui, itu kita menjadi tahu, kita menjadi dapat, menjadi paham. Ya, di situ terjadilah saling mengisi di dalam pengetahuan itu tadi. Maka dari itu memang seperti sabda Rasulullah tadi, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin aja di situ akan mengajarkan dari satu pihak itu mampunya membaca saja, dan satu teman kita, saudara kita mampu punya pengetahuan, punya ilmu tafsirnya. Nah, di situ mungkin kita saling mengisi, ya. Kita saling mengisi, sehingga apa yang belum kita ketahui kita menjadi tahu. Sahabat Mandawangi yang berbahagia, untuk keistimewaan yang kelima terhadap tadarus ini di bulan Ramadan, yaitu sebagai penolong di hari akhir. Di dalam doa setelah kita membaca Al-Quran itu, ini sepertinya doa ini tidak asing di grup-grup teman-teman yang punya grup, kemudian di situ punya kegiatan aktivitas membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Contoh misalnya satu grup itu ada 40 orang, kemudian ada yang menawari, ayo diisi kebaikan grup kita, yaitu membaca Al-Quran. Siapa yang mau silakan ngelis juz 1, juz 2, 3 sampai 30. Alhamdulillah mencapai. Mungkin yang 10 ini tadi tidak pede, ya, tidak sempat, tidak tahu lah, pokoknya tidak ikut ngelis. Ya sudah, cukup 30 tadi. Nah, ayo yang nomor 1 tadi dikasih juz pertama, yang 2 juz kedua sampai yang 30. Akhirnya nanti giliran pada periode kedua, yang pertama tadi mendapatkan juz yang kedua, yang kedua mendapatkan juz yang ketiga, sampai seterusnya juz yang ke-30 mendapatkan giliran yang pertama. Kemudian kita doakan bareng-bareng di situ. Salah satunya isi doanya di situ. Saya ingat itu salah satunya. Ya Allah, jadikanlah penolong Al-Quran ini ketika saya ada kesulitan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jadikanlah penerang Al-Quran ini ketika saya hidup di dunia maupun di akhirat.
Ya Allah, jadikanlah teman nanti Al-Quran ini ketika saya berada di dalam di alam kubur sana sampai di akhirat. Nah, sebenarnya Al-Quran ini luar biasa menjadi penolongnya. Tidak hanya di dunia saja. Di akhirat pun kita itu ditemani. Di akhirat pun kita itu ditolong. Nah, di akhirat pun kita itu disinari. Nah, karena di dalam itu gelap, ya mesti yang jadi sinar itu adalah Al-Quran. Maka dari itu orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu hakikatnya mereka itu paham yang pada akhirnya Al-Quran itu akan menjadi penolong. Seperti suami kita, istri kita yang ada di dunia tidak bisa menolong di dalam alam kubur sana. Sahabat kita yang akrab, plek, CS, tidak bisa menolong kita di dalam. Juragan kita yang sudah kaya raya, tidak bisa menolong kita di dalam alam kubur sana. Atau yang juragan, ada pembantu yang setia, ya, tidak bisa membantu di dalam alam kubur. Ya, yang bisa membantu di alam kubur kita itu memang amal kita. Salah satu amal itu tadi yang membaca Al-Quran itu tadi. Fokus kita membaca Al-Quran itu nanti besok Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di dalam alam kubur sana. Sahabat Mandawangi yang berbahagia, memang Al-Quran itu bagi kita yang punya anak, ketika kita menghantarkan pendidikannya anak itu tadi, sampai anak itu mampu dan mau untuk menghafal Al-Quran sehingga jadi tahfidz. Satu kunci yang pertama bagi kita orang tua itulah anak yang memiliki tahfidz tadi. Maka dari itu jangan kendorkan ketika punya anak yang mau mengikuti hafalan Al-Quran atau tahfidz tadi. Kita sebagai orang tua yang kelihatannya sudah lewat untuk melakukan itu, kita berupaya dari sisi yang lain, yaitu ayo kita cukupi anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, dari alatnya sampai bahannya sampai kehidupannya kita cukupi. Kita orang tua bekerja mati-matian ya untuk anak. Anak itu tadi nanti ketika jadi tahfidz menghafal Al-Quran, satu sisi kunci surga sudah kita pegang. Anak-anak itu nanti akan menghantarkan kita, putra-putri kita akan menghantarkan kita ke surga Allah. Kita niatkan ketika punya anak yang punya keinginan untuk mengikuti tahfidz, kita dukung. Tidak promosi, di Mandawangi juga memang banyak kegiatannya untuk ekstranya, baik di madrasahnya maupun di mahatnya. Itu ada suatu kewajiban sedikit secara umum di mahat itu untuk mengikuti tahfidz itu tadi. Selain ada program target untuk santri itu tadi, dan memang dipilih dan diikuti oleh santri tadi. Tetapi secara umum memang kegiatan di mahat itu tadi yang dimiliki oleh Mandawangi memang ada kegiatan tahfidz itu tadi. Kita ngomong lah apes neng pondok sawarane demek Al-Quran. Kita sebagai orang tua kalau bisa berpikir seperti itu tidak surut untuk membimbing, memberikan semangat, dukungan kepada anak untuk masuk di Mandawangi, kemudian digiring, suruh masuk di mahat, meskipun di mahat harus melalui kompetisi, tes, ya mungkin nasib lagi baik dan berpihak kepada putra-putri jenengan sehingga bisa masuk bertempat di mahat. Secara khusus untuk jalur rintisan memang wajib, begitu diterima di Mandawangi kemudian mengikuti jalur rintisan, wajib berasrama, wajib bertempat di mahat. Dan
tiap hari 24 jam juga tidak terlepas dari Al-Quran tadi. Sahabat-sahabat Mandawangi yang berbahagia, keistimewaan tadarus di bulan Ramadan berikutnya yaitu mendapatkan ketenangan. Ya sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja, ya, tapi hanya saja di bulan Ramadan itu lebih istimewa lagi. Harian kita tidak di bulan Ramadan, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, itu hati kita tenang, damai. Nah, meskipun itu bukan menjadi target untuk berapa juz untuk hatam, tetapi kalau kita continue, misalnya seapes-apese, disempat-sempatkan longgarnya untuk membuat continue tadi 1 halaman, 2 halaman, 1 ruku, itu yakinlah ada bedanya. Ketika kita meninggalkan atau 1 hari tidak sempat membaca Al-Quran, beda, hati kita itu beda. Ya seperti halnya kebanyakan orang itu ngomong sholat, kalau sampai ada yang lupa, itu rasanya hati tidak tenang. Tidur, kok belum sholat isya, rasanya tidur itu juga tidak tenang. Ngelilir, rusak gitu. Kita membaca Al-Quran, kalau kita sudah continue juga seperti itu. 1 hari 1 malam tidak membaca Al-Quran, tidak pegang Al-Quran, juga rasanya ada yang kurang. Nah, justru yang seperti ini yang bagus. Daripada tidak terasa sama sekali, tidak pernah ngaji 1 minggu, tidak pernah pegang Al-Quran 1 minggu, 1 bulan, lebih-lebih siswa Mandawangi. Siswa Mandawangi. Kita itu kalau sudah masuk di Mandawangi, harus terasa 1 hari tidak pegang Al-Quran itu harus terasa. Ada bedanya. Tidak enak, tidak nyaman gitu loh. Tidak tenang gitu loh. Apalagi sampai 1 minggu, 1 bulan. Bagaimana dengan perempuan? Ya beda, itu kan berkecualian karena perempuan itu tadi punya tamu. Tetapi ketika perempuan itu tidak punya tamu, kalau kamu masuk di Mandawangi, sepertinya tidak mungkin tidak pegang Al-Quran. Kalau tidak di rumah pun di madrasah sebelum mengawali pembelajaran, kamu pasti pegang Al-Quran. Yang tidak pegang Al-Quran karena perempuan, ya yang dibaca sudah lain, ada tempatnya sendiri. Memang dikondisikan di sana. Tetapi ketika kamu waktunya sudah habis untuk tidak sholat tadi, kamu ya kembali lagi ke kelas bersama-sama teman yang lain untuk pegang Al-Quran tadi. Sahabat, pemirsa Mandawangi yang berbahagia, ketenangan demi ketenangan kita peroleh dari kita continue untuk membaca Al-Quran. Ya, meskipun sementara kita belum menguasai terhadap makna, arti, maksud, pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi sementara kita mengkontinukan membaca Al-Quran, pegang Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan. Sambil berjalan kita sedikit demi sedikit mencari makna atau arti atau tafsir atau pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Insya Allah kalau kita niat untuk mencari ilmu, mencari ketenangan, Allah akan memberikan, akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Sahabat Mandawangi yang terakhir untuk keistimewaan di dalam tadarus bulan Ramadan ini, yaitu dapat menghindari dari berbagai penyakit. Bahwa membaca Al-Quran secara umum atau lebih khusus di dalam tadarus ini tadi, bahwa membaca Al-Quran itu bisa menghindari berbagai macam penyakit. Seperti hadis yang berbunyi, ini dari hadis riwayat Ma'ud, hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Kata-kata obat-obatan itu hubungannya mesti dengan penyakit. Nah, disarankan
kalau bisa kita pakai madu. Nah, itu juga beli. Nah, tetapi dengan membaca Al-Quran, insya Allah gratis kita berobat kepada Allah. Gratis kita berobat kepada Allah. Sudahlah, continue. Penyakit apa saja, insya Allah perlahan-lahan kuman itu akan bergeser mundur, keluar dari tubuh kita. Dengan kekuasaan Allah, kita membaca ayat-ayatnya Allah, firman-firmannya Allah, maka penyakit itu tadi akan keluar dari tubuh kita. Sahabat-sahabat Madawangi, demikian beberapa keistimewaan tadarus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini, hari ini yang kelima dan seterusnya sampai akhir bulan besok, bulan Ramadan, kita bisa sukses, bisa tidak ada halangan apapun, kita lancar-lancar saja, sehat, kuat, panjang umur dalam menjalankan ibadah puasa ini tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini tadi, yang sudah tahu, mudah-mudahan menjadi pengingat kembali. Yang belum tahu, mudah-mudahan jadi ilmu baru di dalam untuk menjalankan tadarus, biar tahu manfaat dan keistimewaan daripada tadarus itu tadi. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.